percaya ya Bapa, bahwa kuasa-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna buat kehidupan kami. Dan satu hal yang kami percayai, Tuhan baik buat kami ya Bapa. Dan selayaknya kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu di tengah dunia ini. Terlebih kami tidak hidup dengan ego kami sendiri, tapi kami rindu biar kuasa-Mu yang sempurna juga boleh kami bagikan pada orang sekitar kami ya Bapa. Terlebih kami rindu ya Tuhan, kebenaran firman-Mu menguatkan, mengubahkan setiap pemikiran kami yang salah, mendidik kami dalam kebenaran, bahkan menyembuhkan segala hal yang menjadi kelemahan kami ya Bapa. Kami berdoa dan kami mau terima berkat firman-Mu pakai hamba-Mu. Kiranya apa yang boleh Tuhan mau sampaikan kepada kami semua, boleh Tuhan sampaikan. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima berkat firman Tuhan bersama, katakan amin. Shalom, selamat pagi. Semangat hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama tentang hidup dengan excellent spirit. Cuman saya mau bahas satu topik di mana Tuhan sudah menjadikan kita terang. Amin. Tuhan sudah beri kita keselamatan dan selayaknya kita bersinar. Kita mau bercahaya bagi kemuliaan Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari Matius pasalnya yang kelima, ayat yang ke-14 sampai dengan 16. Hidup sebagai terang dunia. Saya mau kita katakan kepada diri kita sendiri, tepuk dadanya katakan, aku terang dunia. Tepuk kiri kanannya, kamu terang dunia. Oke, ingat-ingat ya, kita sudah diingatkan bahwa kita ini terang dunia. Nanti di rumah ingat-ingat lagi. Haleluya. Kita mau baca firman Tuhan bersama-sama dari Matius pasalnya yang kelima, ayat yang ke-14 sampai dengan 16. Saya baca pasal yang genap, Bapak Ibu Saudara baca pasal yang ganjil. Matius pasalnya yang kelima, ayat yang ke-14 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Puji Tuhan. Jadi hari ini saudara-saudara, kalau kita belajar firman Tuhan, mungkin seperti ini ilustrasinya. Jadi ketika kita dalam kegelapan, satu titik terang itu pasti terlihat. Amin. Mungkin di sini ada yang pernah naik gunung? Ada? Naik gunung yang dicari kalau malam apanya? City light-nya, ya, pemandangan kotanya, kayak gini nih. Ya. Jadi kalau ada terang sedikit saja kita nggak mungkin tersandung. Bahkan kita nggak bisa tersesat. Harusnya kalau ada terang itu. Makanya kenapa ketika orang naik gunung butuh yang namanya penerangan atau senter, ya, butuh namanya cahaya. Dunia hari-hari ini mungkin tampak terang, mungkin kelihatan kita nggak kekurangan lampu, teknologi maju. Tetapi sebenarnya dalam banyak hati ada banyak kegelapan. Bahkan mungkin kita sendiri bagian salah satunya yang mengalami itu. Ya. Gelap oleh karena dosa, ego, dan keputusasaan. Ya. Dikatakan di tengah dunia seperti ini Yesus berkata, tadi dalam firman Tuhan, Matius pasal 5 ayat yang ke-14 dikatakan apa? Kamu adalah terang dunia. Jadi kita ini terang dunia. Kalimat ini bukan sekedar panggilan, ya, bukan sekedar tugas, tetapi kata terang dunia itu Tuhan sedang menegaskan identitas kita sebagai orang percaya. Ya, kalau kita baca dalam Yohanes juga dikatakan Yesus adalah terang dunia. Akulah terang dunia, ya. Bukan sekedar tugas, tetapi itu identitas. Jadi harus tetap diingat.
katakan, aku terang dunia. Harus sadar diri bahwa kita ini terang dunia. Pertanyaannya, tapi yang menjadi pertanyaan itu seperti ini. Apakah terang Kristus itu nampak dalam hidup kita? Di rumah, di pergaulan kita, di sekolah, atau mungkin di lingkungan kerja kita. Apakah kita tetap ingat bahwa kita ini terang? Bahwa kita ini anak-anak terang? Bahwa kita ini adalah pembawa terang itu? Sudahkah kita di rumah jadi terang? Sudahkah kita di sekolah, di pergaulan kita, di pekerjaan kita sudah jadi terang? Kita mau belajar dari ayat-ayat ini. Kita mau expose ayat-ayat ini. Ya, yang pertama, identitas kita adalah terang. Ayatnya yang ke-14 dikatakan di situ, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, kamu terang dunia dikatakan dengan jelas. Di situ dikatakan terang adalah melambangkan kebenaran, melambangkan kekudusan, dan melambangkan kehadiran Allah. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 12 dan Efesus pasalnya yang ke-5 ayat 8, di situ dengan jelas mengatakan bahwa terang itu menggambarkan kebenaran, bahkan menggambarkan Allah sendiri yang datang ke dunia menjadi terang. Ya. Yesus menyatakan bahwa identitas kita itu adalah sebagai refleksi atau cermin. Jadi kita nggak bisa bersinar sendiri, tetapi kita ini seperti bulan. Bulan memancarkan terang dari siapa? Matahari. Bulan tidak punya terang sendiri, tetapi ada matahari yang dipantulkan cahayanya oleh bulan. Ya. Kita ini seperti bulan. Kita ini cermin, mencerminkan pantulan dari sinarnya Tuhan. Ya, kita bukan sumber terang benar, tetapi kita itu cerminan dari terang itu. Kita yang memantulkan terang itu. Ya, Yesus berkata, bukan cobalah jadi terang, ayo jadi terang, enggak. Tetapi Yesus dengan jelas di situ mengatakan kamulah terang. Jadi anak Tuhan, bukan Tuhan sarankan untuk, berbuat baiklah. Kamu enggak boleh kayak gini, enggak. Tetapi harusnya kita sadar bahwa Tuhan sudah kasih hal baik dalam hidup kita. Makanya kita harus berbuat baik. Ya. Perbuatan baik kita itu bukan untuk kita selamat masuk surga. Enggak. Tapi perbuatan baik kita itu adalah bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Jangan salah konsep. Karena ketika kita punya konsep kalau berbuat baik masuk surga, kita akan merasa capek nanti. Siapa di sini pernah capek berbuat baik? Gak ada yang ngaku ya? Atau cuman saya aja? Siapa di sini yang merasa capek untuk mengampuni? Pernah? Oh, gak ada yang ngaku nih ya. Jangankan Bapak Ibu, saya juga pernah merasa capek itu. Ya. Saya jujur, saya juga pernah merasa, percuma kalau kayak gini terus. Ya. Percuma saya berbuat kayak gini. Kalau perbuatan baik saya nggak pernah dihargai. Pernah nggak kayak gitu? Saya rasa kita semua pernah. Tetapi ingat, kita ini terang. Kita berbuat baik bukan untuk kita diselamatkan. Tapi kita berbuat baik untuk kita melakukan apa yang Tuhan sudah karyakan di hidup kita. Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan sudah menebus hidup kita. Makanya kenapa mengampuni itu sebenarnya bukan beban harusnya. Tetapi ya itulah keharusan kita sebagai orang yang sudah diampuni. Berbuat baik ya itu keharusan kita. Ya, kita nggak bisa, kita ini anak terang terus kita tutupi terang kita, nggak boleh. Karena kita memang terang. Kita ini orang yang sudah ditebus, dibenarkan. Kita nggak bisa hidup harusnya. Kita nggak bisa berbuat yang tidak benar, karena kita sudah dibenarkan. Ya, kalau kita baca lagi, ya aplikasinya hidup harus jujur, bersih, penuh kasih di tengah dunia yang gelap. Saya pernah sampaikan juga, kita harusnya bisa hidup di tengah ketidakadilan. Pernah nggak kita merasa nggak adil? Pasti pernah, apalagi saat-saat ini. Apakah kita ikut melakukan ketidakadilan? Harusnya enggak.
Dan jangan kecewa kalau ada ketidakadilan. Ya. Contohnya, meskipun kadang di tempat kerja, sudahkah kita jujur? Sudahkah kita benar-benar menjaga hidup kita? Ketika ada orang tidak jujur, kita ikut-ikutan tidak jujur. Ya. Ingat Bapak Ibu Saudara, terang itu bisa terlihat kalau dia di tempat yang gelap. Ya. Terang itu tidak ada fungsinya kalau daerahnya juga sudah terang. Makanya jangan kaget kalau memang Tuhan mau kita hidup di tengah-tengah ketidakadilan. Karena terang itu harus punya dampak nanti di poin yang ketiga. Ya. Selanjutnya, jadi kamu adalah terang dunia. Identitas kita sebagai terang Kristus ada di dalam dunia yang gelap. Kenapa Tuhan tidak langsung selamatkan kita aja masuk surga? Pernah nggak ada Bapak Ibu terpikirkan, kenapa ya Tuhan kok nggak selamatkan aja saya langsung masuk surga? Pernah nggak? Pernah berpikir nggak Bapak Ibu? Kenapa Tuhan kasih kita hidup di dunia? Kalau tahu dunia itu semuanya, ada banyak hal yang bisa menjadikan kita berdosa. Karena Tuhan mau mengalahkan iblis. Tuhan mau kita juga mengalahkan iblis, tapi bukan kita sendiri, ada Roh Kudus yang menolong kita. Tuhan mau membuktikan bahwa ini loh ada umat manusia yang berdosa, bisa tidak berdosa. Bisa tidak melakukan kejahatan, karena Tuhan sudah kasih benih dalam hidup kita. Ya. Yang kedua, selanjutnya, jadi terang harus terlihat. Coba perhatikan. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Ya, ini menarik. Yesus memakai dua gambaran. Ya, di situ gambarannya ada yang pelita, juga menggambarkan kota. Kota di atas gunung tidak mungkin tersembunyi dan pelita yang ditaruh di bawah gantang. Kota di atas gunung itu tampak semua orang terlihat, bahkan di malam hari kalau kita lagi naik gunung, pasti kita carinya kan city light-nya luar biasa. Ya. Artinya setiap orang percaya harus menyatakan iman, dan iman yang sejati itu kelihatan dari tindakan. Pernah dengar? Di dalam Efesus juga mengatakan bahwa iman, di dalam Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jadi kalau kita mengaku anaknya Tuhan Yesus tapi hidupnya tidak seperti Tuhan Yesus, berarti tanda tanya besar. Kita ini anaknya siapa? Kalau kita disakiti, ya, kita harus ingat lagi. Saya ini anaknya Yesus. Jadi terang kita harus terlihat, amin. Terlihat di rumah, terlihat di tempat kerja kita, di pergaulan kita, bahkan terlihat juga di dalam gereja. Bapak Ibu Saudara, tidak memungkiri kemungkinan, bahkan di gereja pun ada kegelapan. Benar apa benar? Ya. Kira-kira di gereja ini ada setan enggak ya? Bukan saya loh yang ngomong. Iya memang ada. Bahkan di tempat yang dikatakan sakral, yang dikatakan kudus oleh manusia loh ya. Kira-kira ada setan enggak? Ada. Pasti ada. Pasti ada. Makanya kenapa kita perlu jadi terang? Kita harus membawa terang kita. Tuhan mau buktinya. Ya. Kalau pujian sekolah minggu mengatakan apa? Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Nggak ada yang tahu ya lagunya ya. Ya, nanti saksikan, Tuhan minta buktinya. Ya, karena Tuhan mau kita tunjukkan kasih kita, tunjukkan penguasaan diri kita. Tunjukkan bahwa kita ini orang-orang benar. Amin. Jadi orang Kristen itu dipanggil menjadi terang yang terlihat, bukan terang yang tersembunyi. Jadi ini aplikasinya,
Jangan hanya menjadi terang waktu kita ke gereja. Oh, waktu ke gereja semua jadi malaikat. Baik-baik semua, senyum shalom. Shalom. Kalau di rumah jadi malaikat juga, tapi pencabut nyawa. Kalau anak saya bilang, rar. Ya. Apakah ada yang gitu kayak sini? Enggak ada ya? Jangan-jangan ada yang dicubit ini sama istrinya nih. Ini untuk kamu ini, untuk kamu ini. Ya. Harusnya dimanapun kita harus tetap jadi malaikat. Tapi capek om, kata siapa? Kalau kita mau nggak capek, serahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau dihina orang, kita kembalikan kepada Tuhan. Tuhan. Kalau nggak kuat, ya bilang aja sama Tuhan. Tuhan aku nggak kuat. Tolong kasih kekuatan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup kita menjawab doa, Tuhan tuh sebenarnya nggak kasih solusi, tapi Tuhan kasih kekuatan buat kita. Itu yang lebih penting. Karena orang kalau ketika kasih solusi akan menggampangkan kan semuanya, gampang lah ada Tuhan. Tapi kalau Tuhan kasih kekuatan, kita akan kuat menghadapi apapun. Yang terpenting buat Tuhan itu, kita dikuatkan, bukan masalah kita yang selesai. Masalah selesai gampang buat Tuhan, tapi tidak mendidik. Tuhan mau kita ini kuat, hadapi apapun kita tetap kuat. Makanya kenapa Tuhan ingatkan lagi hari ini, kamu adalah terang, katakan aku adalah terang. Amin. Ya, iman harus nyata dalam perilaku, disiplin, kerja keras, menghargai orang lain, dan punya yang namanya excellent spirit seperti Daniel. Kalau saya renungkan beberapa minggu ini ketika ada tema ini di gereja kita, saya renungkan excellent spirit. Apa ya maksudnya? Excellent spirit itu bukan berbicara tentang diri kita. Roh yang unggul itu bukan berbicara tentang keuntungan kita saja. Tetapi roh yang unggul itu berbicara juga bagaimana kita berdampak bagi orang lain. Coba bayangkan, Daniel dikenal sama orang yang tidak percaya Tuhan. Amin. Juga Yusuf dikenal sama orang yang gak percaya Tuhan. Terus ada lagi yang luar biasa, Tuhan Yesus punya excellent spirit. Makanya kenapa Tuhan lebih suka di kumpulan ahli Taurat atau kumpulan orang berdosa? Kumpulan orang berdosa. Karena Tuhan mau benar-benar menjadi terang. Amin. Makanya kenapa? Kalau kita belajar juga, sebenarnya di ayat 16 nanti ada kata bercahaya. Kata bercahaya itu bicara tentang apa? Tentang terang yang berdampak, terang yang benar-benar jadi berkat. Terang yang benar-benar berimbas. Ya. Jadi bukan sekedar kita tahu bahwa kita ini terang. Tapi Tuhan mau, selanjutnya di ayat yang ke-15, di situ dikatakan, ya, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayang. Kalau di dalam terjemahan yang baru itu dikatakan tempayang. Kalau di yang terjemahan yang lama itu dikatakan apa? Kantang. Ya, tempayang itu seperti ini. Ada gambarnya ini. Ya, sebelah kanan itu. Jadi itu adalah seperti wadah, gantang itu seperti wadah atau tempayang itu wadah takaran gandum yang melambangkan hal-hal duniawi. Ya, dikatakan di situ, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayang, melainkan di atas kaki dian, kaki pelita, sehingga memberi terang kepada semua orang yang ada dalam rumah itu. Jadi coba bayangkan, pelita ini ditutup sama itu. Kelihatan nggak terangnya? Nggak kelihatan. Banyak orang Kristen kehilangan pengaruh karena tertutup oleh ambisi, oleh ego, oleh rasa takut, oleh rasa apa lagi? Rasa nggak layak, dosa yang tersembunyi, bahkan hal-hal yang mungkin kita lakukan yang salah, akhirnya menutup terang kita, hingga kita akhirnya nggak suka bergaul sama orang. Karena apa? Ya karena mungkin kita egois, karena kita mungkin apa? Ada hal yang kita sembunyikan, biar orang lain nggak tahu, makanya nggak suka ngumpul sama orang.
Tapi hari ini Tuhan mau ya, kita benar-benar bercahaya. Ya. Kadang kita menutupi terang kita karena takut diejek. Takut apa? Takut dianggap fanatik. Takut apa lagi? Takut karena dosa yang belum diselesaikan. Tetapi Tuhan Yesus memanggil kita untuk menaruh terang kita di tempat tinggi. Supaya orang lain melihat. Makanya hari ini saya mengajak kita semua, ayo bergaullah dengan orang lain. Dengan tetanggamu. Dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Makanya saya juga mengusahakan buat diri saya sendiri. Di dalam tempat pekerjaan, kami setiap Senin, kami berdoa. Meskipun saya satu-satunya yang percaya Tuhan. Saya ajak mereka berdoa. Istri saya pasti siapkan satu bekal nasi atau kue biasanya saya bagikan. Dari uang kami pribadi. Saya bersyukur. Cara paling efektif sebenarnya kita memberitakan yang nggak bisa ditolak itu adalah ketika kita berdoa. Apakah pernah Bapak Ibu Saudara berdoa ketika kumpulan orang nggak percaya terus stop, doanya nggak boleh gitu? Ada? Enggak. Karena doa itu nggak pernah ditolak, apapun nggak pernah ditolak. Saya mengusahakan agar saya pun jadi berkat buat teman-teman saya. Meskipun nggak banyak orang, kami satu kantor itu ada 4 orang. Kami nggak banyak. Tapi puji Tuhan, dari situ saya belajar mengaplikasikan apa yang namanya jadi excellent spirit. Apa yang namanya identitas saya jadi terang, bercahaya. Ya. Saya juga bergaul dengan teman-teman, tetangga-tetangga saya di lingkungan yang baru. Kadang mereka, Om, keluar dong. Ngapain Om? Ya ngobrol-ngobrol lah. Ya. Makanya jangan kaget Bapak Ibu Saudara, kadang ada di momen-momen hari tertentu saya ini nongkrong sama bapak-bapak di sana. Ya, karena yang nongkrong di sana bukan ibu-ibu. Ya. Yang gibah bukan ibu-ibu. Tapi sekarang yang gibah bapak-bapak. Ya. Tapi saya punya satu momen, satu kesempatan di mana saya bisa membagikan. Kadang ya saya yakin dan percaya itu pertolongan Roh Kudus. Tahu-tahu mereka nyeletuk, Om, gimana sih iman Kristen? Kesempatan nih saya. Saya kesempatan membagikan, kalau menurut keyakinan kami itu kayak gini. Bahkan di customer, ada beberapa customer itu yang suka datang ke kantor saya dari jauh-jauh dari Bandung, ngobrol sama saya. Oh saya seneng nih kalau ketemu Pak Puguh. Berarti Pak Puguh di gereja jabatannya Pak Ustadz Kristen ya? Iya saya. Ya, karena berjenggot katanya. Enggak, tapi saya senang. Saya bisa membagikan iman saya. Di situ saya rasa Tuhan, puji Tuhan, saya sudah berfungsi. Paling minimal saya berfungsi Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Ya. Enggak harus kita ngomong, percaya Yesus, enggak. Tapi bagikan kepada orang apa yang Tuhan sudah kasih dalam hidupmu. Mungkin melalui pekerjaanmu, mungkin melalui apa yang Tuhan percayakan, mungkin tetangga-tetanggamu, terlebih keluargamu di rumah. Ya. Karena bisa jadi anak-anak juga nggak bisa percaya Yesus karena orang tuanya yang nggak kasih teladan. Bisa jadi orang tuanya akhirnya nggak mau ke gereja karena anak-anaknya yang jadi batu sandungan. Jadilah terang di tengah keluargamu. Bergaullah dengan semua orang agar jadi berkat. Kristen itu bukan eksklusif. Tuhan mau kita bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap. Amin. Tuhan mau kita jadi cahaya buat orang-orang sekitar kita. Jadi cahaya yang paling dekat untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak, untuk keluarga. Ya, jangan pernah laleh, jangan pernah capek. Ya, jangan biarkan rasa takut, rasa malu, dosa yang menutupi, akhirnya kesaksian kita nggak efektif, nggak berdampak. Tuhan mau hidup kita berdampak. Amin. Katakan, aku mau berdampak. Ya. Nanti yang sudah berkata, ingat ya, suami istri ingatkan lagi. Kalau nggak berdampak, colek. Hai, berdampak lo ya. Ya. Baiklah, terang kasih Tuhan, kejujuran, integritas kita itu nyata dan terlihat. Terus nextnya, ya, terang, ya tujuan terang. Jadi tujuan kita menjadi terang berbuat baik itu adalah agar Bapa dipermuliakan.
Ya, coba perhatikan di ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yesus menutup ya khotbah ya tentang garam dan terang dunia itu dengan kata-kata supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapamu yang di surga. Kita bukan dipanggil untuk menjadi terkenal, tetapi kita dipanggil agar Allah itu jadi dikenal melalui hidup kita. Saya bukan anti kepada orang yang terkenal, enggak. Tetapi yang lebih terutama adalah Yesus dikenal melalui hidup kita. Oh, itu loh anak Tuhan, penuh kasih, anak Tuhan sabar banget, baik sama tetangganya. Harusnya bukan kita yang dikenal, tapi Tuhan. Orang bisa melihat Tuhan melalui hidup kita, itu yang lebih penting. Makanya kenapa saya belajar untuk bisa membagikan firman Tuhan, bukan agar saya dikenal, enggak, tapi agar Tuhan yang saya percayai itu dikenal orang. Makanya ketika ada orang-orang bertanya, kenapa sih harus belajar? Saya mau tahu apa yang saya percayai. Tuhan yang saya percaya itu benar-benar Tuhan yang sejati, saya bilang gitu. Makanya saya belajar, bukan untuk pekerjaan, bukan untuk saya dapat uang, enggak. Tapi untuk agar Tuhan yang saya percaya itu dikenal orang. Jadi saya tidak punya iman, saya beriman itu bukan iman yang kosong. Saya katakan gitu. Ya. Jadi tujuan terang itu bukan memuliakan diri sendiri, tetapi Bapa di surga. Perbuatan baik di sini itu bukan sekedar beramal, suka berbuat baik ini, itu. Tetapi hidup yang menunjukkan karakter Kristus, itulah perbuatan baik. Bukan berarti kita ngasih orang makan. Kalau kita biasanya ada apa? Kasih makan yang sekarang ngetren, ada Senin berkah, Jumat berkah, bukan kayak gitu. Tetapi berbuat baik itu adalah menunjukkan karakter Kristus dalam hidup kita. Berbuat baik itu refleksi dari Kristus yang ada dalam hidup kita. Karakter Kristus itu loh yang ada dalam hidup kita. Ya. Jadi aplikasinya, jadilah terang melalui tindakan nyata. Menolong orang dalam kesulitan, memaafkan, melayani dengan kasih. Dan orang lain akan melihat bahwa ada Yesus di hidup kita. Saya rindu suami-suami, biarlah istrimu melihat Yesus dalam hidupmu. Istri-istri, biarlah suami, anak-anakmu, tetanggamu melihat bahwa ada Yesus di hidupmu. Ya. Saya rindu kita kembali lagi kepada zaman-zaman dulu yang orang Kristen ini lu penuh kasih. Dia enggak mau korupsi. Orang Kristen itu harus berbeda karena terang itu pasti selalu berbeda. Amin. Tuhan terang itu enggak sama dengan gelap. Makanya kenapa? Jangan pernah kita kecewa kalau kita mungkin dikucilkan. Tapi ingat, terang itu pasti berdampak. Oke, gospel connection atau hubungannya dengan Injil. Sumber terang itu adalah Kristus. Saudara, kebenaran Injil hari ini, kita tidak bisa menjadi terang tanpa terlebih dulu diterangi oleh Kristus. Kita tidak bisa menjadi terang tanpa kita diterangi oleh Kristus. Siapa di sini mau jadi terang? Angkat tanganmu. Kalau ada yang belum tahu, aku nggak bisa. Mungkin bisa jadi kita belum terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terimalah Dia agar engkau punya terang di hidupmu. Terima Yesus Kristus agar engkau tidak capek untuk menjadi orang yang bersinar, orang yang berbuat baik. Bisa jadi selama ini kita nggak menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan atas hidup kita. Kita hanya tahu Dia itu tuh Tuhan. Tapi nggak sampai di situ Tuhan mau. Tuhan mau benar-benar berkuasa atas hidup kita. Hingga kita bisa naikkan pujian apa? Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah
Tuhan mau kita berserah, disakiti kita berserah. Makanya kenapa dulu terkenal kalau orang Kristen disakiti itu tambah memberkati. Dihimpit tambah melejit. Itulah orang Kristen. Karena dia punya terangnya, karena dia punya Tuhan. Orang yang punya Tuhan pasti akan tahan kepada himpitan. Amin. Jadi salib Yesus, ya, sebelum kita mengenal Yesus, kita itu dalam kegelapan. Salib Yesus, sang terang dunia itu masuk ke dalam kegelapan dosa dan menebus kita. Makanya kenapa dikatakan bahwa Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Untuk menebus kita yang berdosa menjadi tidak berdosa. Bapak Ibu Saudara, yang ditebus Tuhan itu dosa apa aja? Dosa masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, atau semuanya? Semuanya sebenarnya. Dosa dari nenek moyang kita, dosa dari Adam, itu Tuhan yang tebus. Bukan dalam artian, oh saya udah ditebus berarti bebas melakukan dosa. Itu sesat. Kalau kita sudah tahu kita ditebus dosa kita semua, harusnya kita sudah tidak berbuat dosa lagi. Konsep pemikirannya harus seperti itu. Jangan, oh Yesus sudah nebus dosa saya semua dong. Dosa masa lalu, sekarang, dan yang akan datang berarti saya bebas berbuat dosa. Itu sesat. Sesat berpikir, sesat memahami. Yang benar ketika tahu bahwa kita sudah ditebus dosanya kita semua, oh berarti saya tidak boleh berbuat dosa lagi. Amin. Oke, harus katakan saya tidak mau berdosa lagi. Ya, jangan sampai nanti nyanyi jatuh bangun aku, wah repot nanti. Jatuh bangun berbuat dosa, repot nanti. Terus Tuhan ngelus gini, anakku, kamu sudah saya tebus loh, kamu udah terima darahku loh, kok tetap berbuat dosa. Ingat, orang yang terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat enggak akan tahan ketika berbuat dosa. Ya, kalau hari ini ada yang merasa ada dosa-dosa tersembunyi, ketika nanti saya rindu kita menyembah Tuhan, mari ungkapkan. Kalau ada yang diingatkan, bertobat. Ambil lagi komitmen, saya tidak mau berbuat dosa lagi. Amin. Selanjutnya, jadi terang itu bukan berasal dari kita sendiri, melainkan dari Injil yang mengubahkan hidup kita. Makanya kenapa kita perlu belajar Injil, perlu belajar Alkitab, agar kita diubahkan. Ingat, firman Tuhan itu berguna, memperbaiki kelakuan, menegur kesalahan, membawa kita ke dalam kebenaran. Ya. Terus ada juga, iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus, firman Tuhan. Makanya perlu. Oke? Kita tidak bisa menerangi dunia tanpa Yesus. Ya, kita tidak bersinar karena kita hebat, tapi kita bersinar karena Kristus ada dalam hidup kita. Ya, salib Kristus ada dalam hidup kita. Ya, kabar baiknya karena Yesus menebus kita bisa memancarkan kasih Tuhan. Karena Yesus yang menebus hidup kita tidak capek-capek lagi untuk kita berbuat baik. Karena memang sudah seharusnya kita berbuat baik. Makanya dikatakan jangan lelah bekerja di ladangnya. Ladangnya Tuhan di mana? Apakah di gereja? No. Ladangnya Tuhan itu adalah sepanjang kita dimanapun berada. Di gereja, di rumah, di pekerjaan, di tetangga, di pergaulan, di lingkungan, itulah ladangnya Tuhan. Kalau lagi lelah katakan, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Karena apa? Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tidak cuma mengajar, tapi juga menopang. Kalau capek, boleh enggak kita ngomong sama Tuhan, Tuhan aku capek? Boleh. Tuhan gak tolak kok. Datang sama Tuhan, Tuhan capek aku tuh. Tolong kasih aku kekuatan. Tapi jangan terus bilang, Tuhan aku capek. Kalau bisa selesaikan dia Tuhan. Ya. Wah bahaya ini. Cabut aja nyawanya Tuhan. Wah bahaya ini.
Ya, kalau capek bilang Tuhan kasih saya kekuatan. Ya. Oke. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ini. Dalam keluarga jadilah teladan. Bapak Ibu Saudara ya. Jadilah teladan, ya. Kalau ini yang aplikasinya bukan karena kita sempurna, tapi karena Kristus tinggal dalam kita. Dalam keluarga jadilah teladan, suami, istri jadilah teladan. Anak-anak bisa nggak jadi teladan? Sangat bisa. Orang tua jangan pernah anti kalau anak-anak kasih masukan. Bisa jadi Tuhan berbicara melalui anakmu. Anak-anak juga jangan anti sama nasihatnya orang tua. Karena bisa jadi Tuhan berbicara dan pasti Tuhan berbicara melalui orang tua. Karena orang tua yang dikasih mandat untuk mendidik anak-anak. Ya, dalam pekerjaan, bekerjalah dengan integritas. Ya, bekerjalah dengan komitmen. Tidak curang. Berikan yang terbaik. Meskipun kita nggak diawasi. Ada mungkin di antara kita termasuk saya. Saya bekerja tanpa ada pimpinan yang langsung ada di sini. Ya. Jangan bekerja giat kalau ada pimpinan. Ada yang kayak gitu? Nggak ada ya? Amin. Ada? Nggak ada ya? Oke, puji Tuhan. Jangan sampai ya, kalau ada pimpinan aja kerjanya luar biasa. Kalau nggak ada, santai-santai. Ya. Terus, di dalam sekolah kampus, jadilah siswa yang jujur, rendah hati dan rajin, yang tekun. Ya. Terus di media sosial, gunakan media sosial untuk memberkati, jangan untuk menyebarkan kebencian. Makanya saya juga bersyukur, kita ada pujian sekolah minggu mengatakan apa? Hati-hati gunakan ya, tanganmu, dulu jarimu ya kan. Dulu saya berpikir, ini masa kita nepuk orang terus? Enggak. Ternyata sekarang terbukti kan, dari tangan kita bisa berbuat jahat, benar enggak? Iya, ketik, upload. Ya. Ternyata itu juga bisa menyakiti orang lain. Siapa di sini suka pasang status? Jadikan statusmu untuk memberkati orang. Jangan cuman hanya sekedar pamer flexing ataupun bikin orang iri. Atau bisa juga menyindir orang. Ada nggak kayak gitu? Oh nggak ada. Di sini nggak ada ya? Amin. Aminnya. Amin. Enggak, saya yakin dalam nama Yesus hari ini bertobat kalau ada. Amin. Jangan ya. Jangan ya Dek ya. Jangan sampai ya. Oke. Ya. Di gereja kerjakan bagian kita dengan baik. Layanilah dengan sukacita. Jangan hanya kita layani hanya untuk terima pujian saja. Karena ingat, upah terbesar kita itu bukan di dunia, tapi di surga. Ingat, Tuhan tidak melihat yang kelihatan mata saja, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan tahu motivasi kita kok. Jangan main-main kalau melayani di gereja. Layanilah dengan baik, berikan yang terbaik. Ya, memimpin pujian berikan yang terbaik. WL, ya, singer, pemain musik berikan yang terbaik. Ketika main musik, pujilah Tuhan dengan baik, sembahlah Tuhan dengan baik. Ya. Apalagi seperti yang ini, lagi ngomong firman Tuhan ini. Harus persiapkan dengan baik. Saya bersyukur Tuhan kasih banyak waktu untuk saya bisa mempersiapkan setiap apa yang saya mau bawakan. Ya, saya bersyukur. Jadi meskipun dadakan saya sudah banyak bahan, tapi saya belajar terus. Enggak ada kata enggak belajar. Ya, saya bersyukur. Kalau Tuhan kasih kepercayaan saya, waktu untuk saya bisa merenung lebih banyak firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukan tugas hamba Tuhan saja untuk bersinar, tetapi tugas kita semua. Amin. Jadi Tuhan berbicara tentang amanat agung, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Itu hanya kepada hamba Tuhan? Enggak, tetapi kepada kita semua orang. Percaya. Yang terakhir, penutupnya. Next. Dunia itu enggak perlu orang sempurna, tetapi dunia perlu itu terang yang nyata. Tuhan enggak perlu orang yang sempurna, tapi Tuhan perlu orang yang mau disempurnakan.
Dunia itu enggak perlu orang sempurna. Karena di sini ada enggak yang sempurna? Enggak ada. Hanya Yesus Kristus Tuhan yang sempurna. Tetapi dunia sedang perlu terang-terang yang nyata, kebaikan-kebaikan hati Bapak Ibu Saudara juga saya yang nyata. Jangan cuman saya ini baik loh sebenarnya. Ada enggak yang ngomong gitu? Sebenarnya ini saya baik, cuman mulut saya aja yang jahat. Ada enggak kayak gitu sebenarnya? Dia baik kok hatinya, tapi mulutnya aja yang jahat. Ingat, apa yang keluar dari mulut meluap dari dalam hati. Kalau ada yang begitu bertobat, sinkronkan apa yang ada dalam hati juga mulut. Tuhan juga mau kita enggak munafik. Kalau sakit boleh enggak ngomong sakit? Boleh. Tetapi kita harus bisa merilis. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini sedikit konsep tentang mengampuni dan melupakan. Kalau mengampuni harus melupakan, benar enggak? Menurut Bapak Ibu kalau mengampuni harus melupakan enggak? Melupakan apanya? Bukan persoalannya, sakitnya. Persoalannya boleh lupa, boleh ingat enggak? Boleh. Sakitnya yang enggak lagi diingat, ya. Jangan berkata nanti ingat lagi terus, sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Enggak. Boleh kita masih ingat, tapi kita sudah tidak sakit lagi. Makanya kalau ada suami istri, kamu dulu. Nah ini berarti sakitnya masih ada. Beresin ya. Kalau masih ngungkit berarti sakitnya masih ada. Boleh ingat? Boleh. Tetapi tidak boleh merasa sakitnya lagi. Sakitnya itu yang dihilangkan sama Tuhan. Kalau masih ingat ya pastilah kita masih di dunia kok. Selama kita di dunia masih ingat enggak? Masih. Saya disakiti orang masih ingat enggak? Masih. Tapi saya enggak menyakiti lagi. Tidak rasa sakitnya lagi. Makanya kalau mengampuni itu tidak ada tapi sebenarnya, ya kan? Tapi Tuhan itu berarti masih ada sakitnya. Kalau mengampuni ya mengampuni sudah. Melupakan peristiwanya enggak. Saya yakin enggak akan bisa lupa. Tapi sakitnya sudah enggak terasa lagi. Itu yang Tuhan mau. Amin. Oke. Panggilan kita bukan untuk menonjol, tetapi untuk menyorotkan ya Kristus dalam hidup kita. Oke, ayat yang terakhir kita mau baca bersama-sama. Buka di dalam Matius 5 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Puji Tuhan. Kiranya kita boleh menjadi terang-terang yang ajaib, terang-terang yang Tuhan mau benar-benar bersinar dalam hidup kita. Saya undang pemain musik, kita mau menyembah Tuhan sebentar, kita mau benar-benar mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Bapak Ibu pernah tahu lagu Tuhan inilah hidupku? Pernah tahu enggak? Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Ya, saya rindu Bapak Ibu nanti berdiam diri, dengarkan baik-baik pujian ini. Koreksi diri apa yang firman Tuhan sudah katakan. Saya rindu firman Tuhan tidak berlalu sia-sia. Firman Tuhan boleh mengubahkan pemikiran kita, pemahaman kita yang salah. Tuhan inilah hidupku. Kami mau serahkan ya Tuhan. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu, menjadi milikmu. Jadikan kami terang, jadikan kami
waktu sejenak. Mari lihat diri kita dan lihat firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan pagi hari ini. Engkau adalah terang. Engkau adalah terang yang harus bersinar, harus berdampak, harus terlihat. Dan biarlah sinarmu memuliakan nama Tuhan. Muliakan Tuhan dalam keluargamu. Muliakan Tuhan dalam pekerjaan. Muliakan Tuhan dalam studi, dalam pergaulanmu, dalam lingkunganmu. Tuhan, Kau melihat setiap hati kami ya Bapa. Kami rindu firman-Mu mengubahkan kami Bapa. Mungkin ada di antara kita yang sering tertutup, bahkan menutup diri. Ingat Tuhan mengasihimu. Tuhan melayakkanmu untuk jadi berkat di mana engkau berada. Ada hal-hal yang Tuhan mau engkau berdampak bagi keluargamu, berdampak bagi sekitarmu, berdampak bagi rekan-rekan kerjamu. Tuhan kami jangan hidup untuk dirimu sendiri. Tuhan mau kau menjadi berkat. Tuhan mau kau pulih dan memulihkan orang lain. Mungkin ada di antara kita yang sudah capek. Berkatalah pada Tuhan, Tuhan aku capek, kasih aku kekuatan untuk bisa mengasihi suamiku, untuk bisa mengasihi istriku, untuk bisa mengasihi keluargaku, untuk mengasihi orang lain yang mengasihiku. Tuhan mau hidup kita diubahkan. Bukan karena Tuhan mau hidup kita enak, tapi Tuhan mau hidup kita berkenan kepada Dia. Segala apa yang kita miliki Tuhan mau benar-benar itu boleh menjadikan kita berkat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kau boleh angkat tanganmu yang mungkin hari-hari ini sedang capek, sedang bergumul untuk seseorang yang mungkin menjadi beban. Boleh angkat tanganmu. Kita mau berdoa memohon kepada Tuhan. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat hari ini mungkin merasa capek ya Tuhan, menghadapi segala situasi. Mungkin menghadapi orang-orang yang sulit ya Tuhan. Bahkan mungkin diri kami termasuk orang yang sulit. Tuhan, ampuni kami. Kami mau bertobat ya Tuhan. Kami mau menjadi terang-terang-Mu yang bersinar, terlihat dan berdampak ya Tuhan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Tuhan kasih kekuatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemulihan terjadi dalam hidup kami. Untuk kami berdampak. Untuk kami mengalami damai. Dan kami menjadi damai ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menjamah setiap kami ya Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang hadir untuk menjadi berkat ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami yakin dan percaya kekuatan yang baru Tuhan berikan. Bukan karena kami, tapi karena Yesus yang ada dalam hidup kami. Menjadikan kami berdampak, menjadikan kami bercahaya, menjadikan kami terlihat. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Tuhan juga menjamah, memberkati, bahkan menyembuhkan setiap kami yang mengalami kelemahan fisik ya Tuhan. Tuhan boleh menjamah, menyembuhkan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa sakit kami patahkan. Dan kiranya bilur dan darah-Mu menyembuhkan kami dengan sempurna. Hingga kesaksian itu boleh muncul dari hidup kami. Orang boleh melihat dan kami boleh bercerita bahwa Yesus yang sudah menyembuhkan kami. Yesus yang sudah memulihkan hidup kami, memulihkan keluarga kami, dan menjadikan kami pribadi-pribadi yang penuh kasih,
penuh kuasa Tuhan, bahkan penuh berkat Tuhan. Terpujilah namamu. Kami menyerahkan firman yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan berbicara lebih lagi kepada kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menguatkan kami menjalani kehidupan ini dan bercahaya dalam hidup kami, di tengah-tengah hidup kami, dimanapun kami berada. Kami boleh selalu bercahaya oleh karena Yesus yang ada dalam hidup kami. Dan Tuhan boleh terlihat dari hidup kami. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.